Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fadila dengan NIM 06091181823002 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2018 kelas Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Instrumen Soal Berpikir Kritis berbasis Google Form pada materi virus kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Mendo Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Ibu Nike Anggraini MSc. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, kualitas pembelajaran menjadi masalah yang relatif menonjol. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menerapkan kurikulum 2013 pada tiap satuan pendidikan. Kurikulum 2013 diharapkan menjadi solusi karena kurikulum 2013 menekankan pada kecerdasan tingkat tinggi, di mana salah satu kompetensi dalam kurikulum 2013 ini adalah mengharuskan siswa untuk dapat berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis bukan kemampuan bawaan sejak lahir, tapi dapat dikembangkan melalui instrumen soal berpikir kritis. Oleh karena itu, guru diharuskan untuk membuat atau mengembangkan instrumen soal berpikir kritis yang dirancang dengan baik dan sesuai, agar sejalan dengan perkembangan teknologi pada abad ke-21. Salah satu fitur Google yang dapat dimanfaatkan adalah Google Form. Saat ini, sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi kemampuan siswa berdasarkan respon. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Instrumen Soal Berpikir Kritis berbasis Google Form pada materi virus kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Mendo Barat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana validitas dan reliabilitas butir soal serta respon pendidik dan peserta didik terhadap instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form. Yang kedua, bagaimana karakteristik pengembangan instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form. Batasan masalah. Agar pembahasan tidak meluas, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu model instrumen yang dikembangkan merupakan instrumen soal berpikir kritis berbasis Google Form. 2. Butir soal berbentuk pilihan ganda. Dan 3. Materi pelajaran kelas 10 IPA KD 3.4 yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Dan 4.4 yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal serta respon pendidik dan peserta didik terhadap instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik pengembangan instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang berbeda, sehingga dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagi guru, dapat dijadikan alternatif alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik, serta membantu guru dalam membuat soal berpikir kritis yang inovatif dalam proses pembelajaran. Dan bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan alat evaluasi menggunakan web Google Form sebagai bekal masa depan saat menjadi pendidik. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari prosedur pengembangan menurut Borg dan Gall. Namun, pada penelitian ini, peneliti membatasi langkah penelitian pengembangan Borg and Gall yang dikemukakan oleh Subiono 2013 menjadi 7 langkah. Sehingga langkah penelitiannya yaitu yang pertama, potensi dan masalah, selanjutnya pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain,
uji coba produk, dan berhenti pada langkah revisi produk. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2001-2002 di kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Mendo Barat. Definisi operasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, validitas dan reliabilitas butir soal. Memperoleh informasi tentang validitas dan reliabilitas butir soal serta respon pendidik dan peserta didik terhadap instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form berdasarkan penilaian para validator ahli serta uji analisis data yang dilakukan. Yang kedua, karakteristik pengembangan instrumen soal. Karakteristik pengembangan instrumen soal kemampuan berpikir kritis menggunakan Google Form diperoleh melalui instrumen penilaian berupa angket respon pendidik dan peserta didik serta penilaian dari validasi ahli. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 tahap prosedur penelitian, yaitu persiapan, pelaksanaan atau validasi, pengolahan data hasil uji coba, dan penyelesaian. Pada tahap persiapan ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga penyusunan instrumen dan desain produk. Tahap kedua yaitu pelaksanaan, validasi. Pada tahap ini ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, uji validitas oleh ahli. Yang kedua, revisi desain. Yang ketiga, akan dilakukan uji coba produk. Dan tahap terakhir pada prosedur penelitian yaitu pengolahan data hasil uji coba dan penyelesaian. Pada tahap ini terdapat 2 kegiatan yang akan dilakukan. Setelah produk diuji coba, maka akan dilakukan revisi produk, sehingga menghasilkan instrumen soal berpikir kritis berbasis Google Form. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, terdapat 2 jenis teknik pengumpulan data, yaitu angket dan instrumen tes berpikir kritis. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Terbagi menjadi 2, analisis data angket dan analisis data validitas instrumen. Yang pertama, analisis data angket. Angket yang diberikan kepada ahli, pendidik, dan peserta didik, kemudian dilakukan uji instrumen dengan penilaian dari skala 1 sampai 5, tiap butir soal dan komentar serta saran terhadap instrumen. Yang kedua, analisis data validitas instrumen. Instrumen soal yang dikembangkan akan dilakukan uji validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, uji reliabilitas, dan uji pengecoh. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.